Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan mempelajari tentang komponen pendapatan nasional. Kemarin kan sudah Ustazah tugaskan kalian untuk mencari masing-masing dari pengertian PDB, PNB, terus PNN, NNI, terus PI sama DI. Sudah kan? Nah, terus kemarin juga kita sudah membahas tentang rumus-rumus yang digunakan ketika kita mencari PNB di sini. Mencari PNN, mencari nilai NNI atau PN. Nah, terus ketika kita mencari pendapatan perorangan, PI, dan DI. Nah, kalau secara garis besarnya, secara rincinya nih, nanti perhitungan pendapatan nasional itu bisa dihitung dengan cara seperti ini. Nah, cara seperti ini, Nak. Tapi kita akan menghitungnya per komponen, ya. Nanti kita belajar menghitungnya per komponen. Kita mencari PNB, kita mencari PNN, kita mencari NNI, mencari PI, dan mencari DI, ya. Oke, kita langsung saja ke contoh soal. Tunggu sebentar. Nah, di sini Ustazah contohkan ini penerapan rumus pada komponen-komponen pendapatan nasional tadi, Nah, di sini yang pertama, berdasarkan data tersebut, hitunglah besar nilai pendapatan nasional bruto. Nah, jadi yang kita cari nanti adalah pendapatan nasional brutonya, ya, PNB. Nah, di sini diketahui data ini dalam triliun. Untuk produk domestik bruto sebesar 2.700, ya. Di sini diketahui PDB-nya 2.700. Ini Ustazah kelupaan di sini menuliskannya. PDB. Maaf ya jika tulisan Ustazah kurang rapi. 2.700. Nah, terus di sini juga diketahui pendapatan perusahaan asing di negara tersebut, berarti pendapatan faktor dalam negeri. 1.300. Yang ketiga, pendapatan warga negara di luar negeri itu dia dilambangkan sebagai PFLN, pendapatan faktor luar negeri, yaitu 1.100. Nah, karena yang kita diminta di sini untuk menghitung pendapatan nasional brutonya, maka langsung kita masukkan rumusnya, Nah, rumusnya tadi kan adalah PNB. PNB ini nanti nama lainnya adalah GNP. Jadi nanti jika ada diketahui GNP, berarti itu adalah PNB, ya. Nah, kalaunya PDB ini nama lainnya adalah GDP, ya. Nah, di sini kita tuliskan PDB ditambah PFLN dikurang PFDN. Ini rumus yang ada dan sudah tertera di buku kita, ya. Nah, tinggal kita masukkan angkanya. PDB-nya 2.700 ditambah PFLN-nya 1.100 dikurang 1.300. Nah, jadi 2.700 dikurang 200, maka hasilnya adalah 2.500.
Nah, jadi besar nilai PNB pada negara NW ini adalah 2.500. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan ke nomor 2. Nah, data dalam perhitungan pendapatan nasional antara lain produk nasional brutonya ada 200.000 miliar, depresiasi 5.000 miliar, pajak tidak langsung 8.400 dan subsidi 3.600 miliar. Nah, kita disuruh menghitung produk nasional netonya, ya. Nah, nanti kita disuruh menghitung produk nasional netonya. Jadi kita jawab seperti ini, diketahui tadi kan katanya di sini ada PNB. Ya, ada PNB ya. 200.000, depresiasi 5.000 miliar, terus pajak tidak langsung di sini nih, pajak tidak langsung sebesar 8.400 dan subsidi itu 3.600. Nah, yang ditanyakan adalah PNN-nya. Maka kita masukkan rumusnya, PNN sama dengan PNB dikurang depresiasi. Nah, berarti yang kita pakai hanya yang ini, datanya sama yang ini ya. Oke. Nah, 200.000 dikurang 5.000, hasilnya adalah 195.000. Bisa dipahami? Oke. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya, ke contoh soal berikutnya. Oke. Nah, diketahui data pendapatan suatu negara dalam miliar sebagai berikut. Nah, gross domestic product GDP. Nah, tadi kata Ustazah GDP ini sama dengan apa? Dia sama dengan ya. Dia sama dengan Oke, tunggu sebentar. Dia sama dengan PDB. Naklah, ingati. Dia sama dengan Oke. Tunggu. Dia sama dengan PDB ya. Nah, terus produk nasional asing di dalam negeri ini sebagai PFDN karena di dalam negeri. Pendapatan warga negara di luar negeri berarti dia pendapatan faktor luar negeri. Nah, yang keempat, diketahui penyusutan atau depresiasi 3.000, pajak langsungnya 4.000 dan pajak tidak langsungnya 6.000. Nah, kita disuruhnya menghitung net national income. Kita disuruhnya menghitung NNI ya. Oke. Ditanyakannya NNI. Terus untuk menghitung NNI ini kita perlu PNN, perlu pajak tidak langsung dan perlu subsidi. Pajak tidak langsung sudah ada diketahui. Terus subsidi juga jika tidak ada subsidi diketahui di sini tidak usah dicari. Nah, oke, kecuali kita disuruhnya di sini arahannya hitunglah subsidinya, baru kita cari. Kalau misalnya ternyata di data ada subsidinya dan tidak ada disuruh mencari apa yang ada aja yang kita masukkan ke dalam rumus ya. Oke. Nah, terus di sini kita perlu PNN. PNN ada kada di data sini? Tidak ada. Karena tidak ada berarti kita harus nanti mencari dengan rumus PNN sama dengan PNB dikurang depresiasi ya. Oke. Nah, kita lihat lagi di sini di data yang ada, apakah ada PNB? Oh, tidak ada. Nah, kalau tidak ada PNB berarti kita harus mencarinya dulu. Nah, PNB itu bisa dicari dengan rumus PNB sama dengan PDB ditambah PFLN dikurang PFDN ya. Nah, lalu kita masukkan PDB-nya yang mana Ustazah? Kata Ustazah tadi PDB itu sama dengan GDP ya. Nah, jadi 120.000 ditambah PFLN-nya tadi pendapatan faktor luar negeri 20.000 dikurang PFDN-nya 40.000. Nah, 120.000 20.000 ini dikurangkan dulu dengan 40.000 dapatnya negatif 20.000. 120.000 dikurang 20.000
sama dengan 100.000. Nah, sudah kita dapatkan nilai PNB-nya. Nah, lalu kita masuk ke rumus yang PNN. Nah, kita kan mau mengetahui nilai PNN-nya. Maka tinggal kita masukkan aja 100.000 ini ke bagian rumus yang ini, PNB dikurang depresiasi ya. Nah, PNB-nya 100.000 dapat dari yang ini, terus dikurang data yang di sini ada depresiasinya sebesar 3.000. 100.000 dikurang 3.000 hasilnya adalah 97.000. Sampai di sini bisa dipahami? Oke. Nah, barulah kita ke yang paling akhir, kita disuruh menentukan NNI-nya ya. Nah, maka PNN dikurang pajak tidak langsung ditambah subsidi. Karena di sini subsidi tidak diketahui dan juga kita tidak disuruh mencarinya, maka tidak usah kita hiraukan. Tidak apa-apa, Konak, ya. Apa data yang ada itu kita masukkan, ya. PNN 97.000 dikurang pajak tidak langsungnya sebesar 6.000. 97.000 dikurang 6.000 hasilnya adalah 91.000. Bagaimana? Bisa dipahami? Oke, kalau nanti agak kebingungan, nanti hubungi aja Ustazah. Silahkan ditanyakan bagian yang mana yang belum bisa dipahami. Oke? Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, di sini ada data pendapatan suatu negara sebagai berikut. Kita disuruhnya mencari personal income, pendapatan perorangan ya. Nah, dari data yang ada nanti kita hitung PI-nya, pendapatan perorangan. Nah, pendapatan perorangan itu rumusnya adalah NNI ditambah transfer payment dikurang laba ditahan ditambah iuran asuransi. Dikurang laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah pajak perseroan dan iuran jaminan sosial. Nanti jika ada tanda kurung seperti ini, maka dia dijumlahkan dengan sesamanya yang ada di dalam tanda kurungnya, ya. Kita selesaikan dulu yang di dalam kurung ini, baru nanti kita turunkan ke bawah, oke? Nah, karena di sini kita perlu nilai NNI, sementara di sini tidak ada NNI, maka kita harus mencari NNI-nya dulu. NNI itu kita bisa cari dengan rumus PNN dikurang pajak tidak langsung ditambah subsidi. Nah, PNN-nya ada kada di sini? Kada. Kalau PNN-nya kada berarti kita cari dulu. Nah, PNN itu rumusnya adalah PNB dikurang depresiasi. Nah, kita cari di sini PNB-nya ada kada? Oh, ada Ustazah. PNB itu kan sama dengan GNP. Oke, tunggu sebentar. Nah, PNB itu sama dengan GNP. Nah, oke. Lalu kita masukkan ke sini nilai PNB-nya adalah 1050 dikurang depresiasi. Kita cari di sini depresiasi nilainya adalah 105. Nah, kita kurangkan 105 kurang 1050 dikurang 105 adalah 945. Nah, lalu kita ke tahap berikutnya yaitu mencari NNI ya. Nah, NNI itu dicari dengan mengurangkan PNN dikurang pajak tidak langsung ditambah subsidi. Karena di sini pajak tidak langsung ada kada. PNN tadi kan sudah dapat 945 dari data yang di atas. Terus pajak tidak langsungnya ada. Oke, kita masukkan ada sebesar 100. Subsidinya ada atau kada? Oh, tidak ada. Kalau tidak ada berarti langsung aja kita kurangkan. 945 kurang 100 hasilnya 845. Oke. Kita lanjutkan ke tahap yang terakhir. Kita kan disuruhnya mencari PI. Nah, nilai NNI-nya sudah ada berarti kita sudah bisa mencari nilai PI-nya nih. Oke. NNI dapatnya 845, terus transfer payment dari data yang ada di atas sebesar 95 dikurang laba ditahan 30 triliun ya, oke, ditambah iuran asuransi ada nggak? Oh, nggak ada. Kalau nggak ada nggak usah dihiraukan ya, langsung saja kita ke pajak perseroannya. Ada 45.
Oke, ditambah iuran jaminan sosial sebesar 40 triliun. Nah, 40. Kita jumlahkan dulu yang ada di dalam kurung masing-masing. 845 kita tambahkan 95, itu hasilnya 940. Terus 30 ditambah 45 tambah 50 ditambah 40 itu hasilnya 115. Baru kita kurangkan ya. 940 dikurang 115 hasilnya adalah 825. Oke, bisa dipahami? Nanti untuk memudahkan kalian memahaminya, nanti kita coba latihan soal ya. Oke, terakhir di sini contoh kita menghitung DI, pendapatan yang siap untuk dibelanjakan ya. Nah, di sini negara A memiliki pendapatan perorangan senilai 400.000 miliar. Total pajak yang harus ditanggung sebesar 300 miliar dengan rincian pajak langsung adalah 160.000 dan pajak tidak langsungnya adalah 140.000 ya. Nah, kita disuruh mencari pendapatan yang siap untuk dibelanjakan. Pendapatan yang siap untuk dibelanjakan itu rumusnya adalah PI dikurang pajak langsung. Nah, pendapatan perorangannya ada? Ada. Pendapatan perorangannya yaitu 400.000. Nah, langsung kita nih masukkan di sini 400.000 dikurang pajak langsung sebesar 160.000. Nah, 400.000 dikurang 160.000 hasilnya adalah 240.000. Oke? Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nanti ada yang mau ditanyakan, silakan langsung hubungi Ustazah atau boleh sambil tanya-tanya temennya. Insya Allah Ustazah memberikan contoh yang mudah kok untuk diterapkan, terus insya Allah mudah kok dipahami. Jadi nanti jika ada yang belum paham, silakan tanyakan sama Ustazah ya, agar apa yang kita pelajari bisa kita pahami, dan syukur-syukur nanti jika suatu saat bisa bermanfaat untuk kedepannya, misalnya kuliah ngambilnya jurusan ekonomi gitu, lebih bisa mudah nih ketika dapat tugas dari dosennya misalkan yang seperti ini, bisa menjawabnya ya. Oke, sekian untuk penjelasan penerapan rumus pada komponen-komponen pendapatan nasional. Semoga ada manfaatnya. Jika ada kekurangan dari Ustazah, semoga bisa dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.